Halo teman-teman, jumpa lagi dengan aku Moloy di channel Med TV. Di video ini aku mau bahas soal fungsi komposisi. Bagi teman-teman yang ada pertanyaan seputar matematika, teman-teman bisa join di grup Telegram. Di sini teman-teman bisa bertanya. Nanti kalau aku ada kesempatan, aku akan bikin pembahasannya untuk pertanyaan teman-teman seperti ini. Oke, langsung saja kita bahas soalnya. Fungsi f ini memetakan r ke r. Nah, ini maksudnya apa? R ke r artinya fungsi f itu memetakan dari bilangan daerah asalnya bilangan real dan daerah hasilnya juga bilangan real gitu ya. Bilangan real itu kayak misalkan 3, 4/7. Nah, ini bilangan real. Terus 0,5 bilangan real. Yang tidak real itu akar -1. Nah, ini tidak real gitu ya. Yang begitu juga fungsi G memetakan dari bilangan real ke bilangan real, dinyatakan oleh fungsi Gx seperti ini, fungsi komposisinya seperti ini, dan jika f pangkat -1 ini artinya inverse fungsi f, maka nilai dari f inverse untuk daerah asalnya 3 hasilnya apa? Oke, langsung saja kita mulai dari fungsi komposisinya ya teman-teman. Fungsi komposisinya f komposisi G, berarti f yang di dalam si G X seperti ini lalu sama dengan akar 7x tambah 6 per X. Gx nya diberitahu f dalam kurung Gx nya X plus 3 per 2x, lalu ini sama dengan akar 7x plus 6 per X. Nah, untuk menjawab pertanyaan f inverse 3 ini kita harus mencari, yang pertama mencari fungsi fx nya terlebih dahulu, lalu kedua kita mencari fungsi f inverse x nya, dan yang ketiga baru kita cari f inverse dari 3. Nah, langkah-langkahnya seperti itu. Nah, bagaimana kita mencari fungsi fx nya dari sini? Nah, fx-nya ini yang di dalam kita misalkan sebagai a ya. Sebagai a sama dengan x plus 3 per 2x. Lalu kita kali ini ke sini jadi 2xa sama dengan x plus 3. Kita kelompokkan yang sesama x, 2xa dikurang x sama dengan 3. X-nya tarik, ini jadi 2a dikurang 1 ya. Ini kalau kita kali masuk lagi kan sama aja ya, 2a kali x 2xa, terus min 1 kali x min x gitu ya, sama dengan 3. Maka x nya kita bisa tulis sama dengan 3 dibagi 2a min 1. Nah, setelah kita misalkan yang ini sebagai a, terus kemudian kita buat jadi x sama dengan ini, tujuannya apa? Tujuannya supaya fungsi ini kita rubah ke dalam bentuk a semua. Jadi f yang x plus 3 per 2x nya ini sama dengan a, jadi kita ganti a, dan ini akar. Nah, x di sini itu kita ganti dengan ini karena x sama dengan 3 per 2a min 1. Nah, ini 7, x nya kita ganti dengan 3 per 2a min 1 tambah 6 per x, x nya tuh yang ini 3 per 2a min 1 seperti itu. Nah, ini kita sederhanakan, fa sama dengan akar 7 kali 3 kan 21 ya, per 2a min 1 tambah 6 per 3 per 2a min 1. Nah, ini akarnya panjang ke bawah ya teman-teman. Akarnya sampai sini. Nah, terus supaya tidak ada pecahan, di dalam pecahan kita atas kita kali dengan 2a min 1 per bawah kita kali dengan 2a min 1 ya. Sebenarnya kita mengali dengan 1 ini ya, ini kan
2A-1 dibagi 2A-1 1. Jadi kita nggak merubah soal, hanya merubah bentuknya aja ya. Terus kalinya bagaimana? 2A-1 kali 21 per 2A-1, ini kan 2A-1 nya coret, jadi ini jadi 21 tambah, terus 6 dikali ini, 6 dikali 2A-1. Setelah itu yang bawahnya ini dikali 2A-1 coret, jadi tinggal 3. Kemudian kita sederhanakan, 21 plus 6 kali 2 12A dikurang 6 kurang 1 jadi 6 per 3. Ini FA nya ya. Kemudian FA sama dengan akar 12A, 21 dikurang 6 jadi plus 15 ya, dibagi 3. Berhubung ini bisa dibagi 3 semua, 12A bagi 3 4A, terus 15 bagi 3 5. Kenapa kalau bagi harus semuanya dibagi ya? Sama seperti teman-teman kalau belajar 4 tambah 8 bagi 2, maka ini pembagiannya 4 harus dibagi 2, 8 juga harus dibagi 2, seperti itu. Jadi ini juga sama ya, 12A tambah 15 per 3, ini artinya 12A dibagi 3 tambah 15 dibagi 3 juga gitu, seperti itu. Oke, kemudian setelah kita dapat fungsi FA nya ya, FA sama dengan ini. Nah, maka dari sini kita sebenarnya dapat fungsi fx nya. Kenapa? Karena kalau kita rubah simbol A nya jadi X ya, maka ini jadi 4x tambah 5 gitu ya. Setelah kita dapat fx nya, maka langkah berikutnya kita cari, ini udah dapat, tinggal cari fungsi f inverse x nya. Caranya bagaimana? Kita misalkan ini sebagai y akar 4x tambah 5, kita buat jadi x sama dengan akar pindah ke sini jadi y kuadrat, itu sama dengan 4x tambah 5 ya, seperti ini. Terus kemudian kita pindahkan 5 nya ke sini, ini jadi 4x, kemudian x nya berarti y kuadrat min 5 per 4. Nah, sehingga kalau kita sudah dapat x sama dengan, inilah fungsi inverse nya, x sama dengan y kuadrat min 5 per 4. Nah, setelah kita dapat inverse nya, kita tinggal langkah ke-3, yaitu cari f inverse 3, yaitu kita substitusi ke sini. Nah, karena ini f inverse x, maka y nya ini kita ganti dalam bentuk x ya, seperti itu. Kenapa bisa seperti itu? Kalau aku jelasin begini teman-teman ya, kalau aku jelasin f inverse dari x itu sama dengan misalkan f biasa nih, kalau disimbolin fx itu kan sama dengan y ya. Kalau aku tukar ini ke dalam jadi inverse y sama dengan x, maka ketika sudah jadi x sama dengan, ya inilah inverse nya. Nah, ini inverse nya. Nah, ini inverse nya ini itu kan sama dengan y kuadrat min 5 per 4. Nah, ini kan y kan. Nah, kalau y nya aku ganti jadi x, maka ini juga akan berubah jadi x gitu ya. Fungsi kalau ininya y, ini y. Kalau ini kita ganti, yang berubah ininya saja. Sama seperti kalau misalkan fx sama dengan 2x, kalau x nya aku ganti 5, maka yang berubah jadi 5 ya si x nya jadi 5 gitu ya. Jadi kalau ini y, ini y. Kalau ini x, ini juga akan berubah jadi x, seperti itu. Nah, oke. Sekarang kalau kita sudah dapat fungsi inverse dari x nya, kita tinggal masukkan nilainya, yaitu 3 ya. Kita tinggal hitung f inverse x ini sama dengan x kuadrat min 5 per 4. Berarti f inverse dari 3 sama dengan 3 kuadrat min 5 per
4. 3 kuadrat 9 dikurang 5 per 4. 9 kurang 5 ini 4 per 4 sama dengan 1. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman belajar. Sampai jumpa di videoku selanjutnya. Bye bye.